teruslah berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Mengalir atas setiap kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali dalam acara renungan harian. Dan pagi hari ini hari Rabu, kita percaya kita akan diberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, kembali kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Saudara yang kasih Tuhan, tetaplah pada fokus. Itulah kunci keberhasilan yang dapat kita raih. Kalau hari ini kau saudara sebagai seorang pedagang, fokus untuk dagangan kita, engkau akan berhasil. Kalau hari ini kau sebagai seorang karyawan, karyawati, fokuslah pada pekerjaan kita, engkau bisa berhasil. Kalau hari ini kau sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, pelajar, fokus pada pelajaran kita, engkau akan berhasil. Kenyataannya saudara, yang dapat seringkali yang kita lihat tidak bisa fokus. Kebanyakan kita itu seperti seorang wanita yang berbelanja di supermarket, tujuannya cuma beli sikat gigi. Namun ketika sampai di supermarket dia bawa troli, segala macam, sehingga akhirnya troli itu penuh. Dan ketika dia bayar di kasir, yang seharusnya yang beli utama sikat gigi justru tidak bisa dibeli. Bukan tidak bisa dibeli, lupa kebeli saudara. Kenapa? Karena tidak fokus. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem
dan matanya tetap berfokus ke sana. Kenapa saudara? Karena di sanalah dia akan mengalami penderitaan. Di sanalah dia akan mengalami kesesakan dan kematian sebagai jalan supaya manusia bisa diselamatkan melalui kematiannya. Yesus berfokus. Ketika Yesus berfokus, dia tidak mementingkan, dia tidak melihat bagaimana pukulan demi pukulan, sesahan demi sesahan. Itu dia nggak pikirkan, meskipun dia tahu dia akan terima itu. Dia tetap fokus pada keselamatan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dipanggil untuk berfokus menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk berfokus menggenapi rencana Tuhan. Banyak orang Kristen yang bertanya, mengapa saya menjadi orang Kristen? Apakah menjadi tujuan hidup saya? Setiap orang dipanggil untuk dimuliakan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Itu tidak berarti harus menjadi pendeta atau penginjil. Tapi dimanapun kita berada saudara, kita dapat memuliakan Tuhan. Kalau engkau sebagai seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang memuliakan Tuhan. Kalau engkau sebagai seorang pembantu rumah tangga, jadilah pembantu yang rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Kalau engkau sebagai seorang pelaut, jadilah pelaut yang memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, kita dipanggil untuk berfokus menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, sudahkah kita berfokus untuk memuliakan Tuhan? Dunia akan mencoba memberikan pernak yang menawan hati, supaya pikiran kita tidak berfokus kepada Tuhan. Dan orang yang tidak berfokus tidak akan tertarik lagi pada perkara-perkara rohani, saudara. Dan inilah sebuah kenyataan yang kita lihat. Mereka tertarik kepada banyak hal. Mereka menempatkan prioritas kepada banyak hal. Tidak berfokus untuk memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini, satu renungan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tetaplah fokus kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Di dalam kita menjalani hidup kita, adakah hidup kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita, saudara? Sebab Alkitab berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-larilah pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sudahkah kita berfokus dan raih hadiah surgawi dalam hidup ini? Saudara boleh kaya, itu tidak salah. Saudara boleh sukses, itu tidak salah. Tapi sudahkah kita berfokus pada panggilan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup ini? Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menyegarkan jiwa kita. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, sudahkah kita berfokus untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupanmu? Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami tetap berfokus menggenapi rencana Allah dalam hidup kami. Ketika kami berfokus pada rencana Allah dalam kehidupan kami, maka kehidupan kami senantiasa diwarnai dengan mengucap syukur, diwarnai dengan senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih pakai umat-Mu ya Tuhan, untuk bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya dunia ini Tuhan. Jadikan mereka semua hamba-hamba yang diberkati Tuhan. Dan ketika mereka berfokus pada Tuhan, berfokus untuk melayani Tuhan, berfokus untuk memuliakan Tuhan, maka kami percaya dan kami bersyukur
di mana satu kali kelak nanti kami akan terima mahkota-mahkota kehidupan dari Tuhan. Tetap kami percaya kami akan raih hadiah surgawi, yaitu mahkota kehidupan, mahkota abadi. Oleh karena itu Tuhan berkati umat-Mu pada hari ini Tuhan. Segala aspek kehidupan, segala masalah persoalan yang kami ada, kami percaya bahwa Tuhan akan ambil bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan ya, tetap beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Dan saudara, kiranya Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.